Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ini ada dua kata, berasal dari dua kata. Yang pertama adalah Asmaul, yang artinya adalah nama. Husna, ini artinya adalah bagus. Ya. Jadi kalau kita gabung, Asmaul Husna sebenarnya adalah nama yang bagus. Nama yang bagus untuk siapa? Nama yang bagus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak TK, kalian mungkin sudah pernah untuk diminta menghafal Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Tetapi dalam bab ini kita tidak akan membahas seluruh Asmaul Husna. Kita hanya akan membahas 5 Asmaul Husna. Baik anak-anak, berikutnya, kenapa kita perlu untuk mengetahui nama? Dalam hari ini adalah Asmaul Husna, nama Allah. Pertama, sebagai ilustrasi adalah ketika kalian melihat binatang ini, kira-kira binatang apa ini? Ya, mungkin kalian akan menjawab ini sapi, ini harimau, dan ini gajah. Tidak tertukar-tukar. Tidak ini adalah harimau, tidak ini adalah gajah. Ya, tidak tertukar. Kenapa? Karena mereka memiliki nama. Ya, sehingga kalian tahu bisa mengidentifikasi, oh kalau harimau itu tidak boleh kita dekati, karena kalau kita dekati maka nanti akan dimangsa. Itulah pentingnya kita mengerti nama. Dengan mengerti nama, kita akan kemudian mengenal dengan dekat tentang karakternya, paham akan karakternya gitu ya, tentang sifatnya, yang menyebabkan ketika kita mengetahui nama-nama Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedekatan itu akan semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, kita masuk di Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Muhyi, Maha menghidupkan. The giver for life, pemberi hidup. He who gives us life and birth, dia yang memberikan hidup dan kelahiran. Baik, di dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-26 Allah berfirman, Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih walakin aksarun nasi la ya'lamun. Yang artinya Allah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Jadi kita dalam kondisi awal-awal itu adalah berupa materi, berupa benda saja. Ya, berupa benda saja. Kita tidak hidup. Ya. Di usia kandungan 1 sampai kurang lebih 3 bulan di kandungan ibu kita ini hanya materi. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, tidak bisa hidup. Baru kemudian di usia 4 bulan kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya materi itu kemudian bisa bernafas, bisa bergerak, ya. Dan itu sebuah keajaiban. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya Maha mematikan. Tadi Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Jadi Allah itu Maha menghidupkan juga Maha mematikan. Al-Muhyi, Al-Mumit, Maha mematikan. The causer of death, penyebab mati. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-26 Allah berfirman, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh. Meskipun kita itu masuk di dalam bunker yang aman, yang mungkin tidak pernah terjamah manusia, ya, yang sangat kokoh, sangat kuat, tetapi kalau waktunya mati, ya mati. Gitu ya. Jadi Al-Muhyi, Al-Mumit, Allah Maha menghidupkan, Maha mematikan. Ada sebuah diskusi antara Nabi Namrud ya dengan antara Namrud dengan Nabi
Ibrahim. Itu bisa kamu baca di dalam buku paket kamu. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya maha hidup, Al-Qayyum artinya maha mengurus. Al-Hayyu itu artinya kekal. Allah itu tidak mati dan tidak bakal mati. Bahkan meskipun nanti kiamat tiba, Allah adalah satu-satunya zat yang kekal, ya. Kemudian Al-Qayyum, Allah itu maha mengurus. Jadi Allah itu ngurusi semuanya. Sebagai contoh, ilustrasi adalah bahwa kalau kita perhatikan dunia ini itu banyak planet, banyak bintang bertaburan, ya. Bahkan sun, ya, kamu ingin sun ini artinya apa? Sun ini sun, ya. Sun ini dia matahari ya raketok, ya, ada bintang yang lebih besar, itu bintang Antares. Matahari debu, ya. Allah itu besar, maha besar. Dan ini semuanya bergerak, tidak ada yang bertabrakan satupun. Dengan banyak itu tidak ada yang bertabrakan satupun. Siapa yang mengatur? Yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini di dunia ini juga Allah yang mengatur. Bahkan daun yang jatuh pun Allah yang mengatur. Terakhir adalah Al-Ahad, yaitu Allah itu Sul-Wan. Sul itu sendiri, ya. Maha Esa. Sebagaimana Bilal ketika ditindih sama batu itu, yang keluar dari mulutnya adalah Al-Ahad, Maha Esa. Allah itu sendiri, tidak ada yang menyamai, ya. Jadi Allah itu akan cemburu jika kemudian Allah itu disamai dengan makhluknya. Allah itu tidak boleh dibandingkan. Al-Ahad wis itu dil rano tunggali, ya. Tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan ayah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada di dalam surat Al-Ikhlas. Insyaallah itu biar tidak panjang video kita. Semoga kalian bisa menyerap seluruh materi dari Ustadz dengan baik. Perdalam dengan juga membaca buku paket kamu. Jangan hanya dijadikan sebagai pelengkap saja, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.